Halo guys, kembali bersama gua Ajay, si netizen yang suka ngebahas bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman ya. Selamat lebaran ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini gua mau membahas soal kemungkinan Miliano Jonathans ya. Tentang Miliano Jonathans gitu ya. Dimana kemarin bapaknya itu sempat datang, mungkin dalam kondisi lebaran ya, makanya datang gitu. Jadi datang untuk mengunjungi keluarganya. Nah, sempat beredar rumor kalau bapaknya datang ini untuk mendiskusikan kemungkinan perpindahan kewarganegaraan Miliano Jonathans, tetapi PSSI mengkonfirmasi bahwa tidak ada pembicaraan apapun dan belum ada dokumen yang masuk ya sama sekali tentang Miliano Jonathans. Oke ya. Oke, mungkin untuk yang belum tahu ya, siapa Miliano Jonathans ini. Jadi Miliano Jonathans ini adalah pemain keturunan Indonesia ya. Pemain keturunan Indonesia yang udah setahun terakhir ini sangat kencang dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia, tapi belum kesampaian juga ya. Pemain ini adalah pemain muda yang sangat potensial, bahkan dijuluki the next Arjen Robben oleh banyak media Belanda, di mana penampilannya di Vitesse luar biasa ya. Dan sekarang udah pindah ke Eredivisie, ke FC Utrecht, menggantikan posisi Ole Romani ya. Ole Romani pindah ke Oxford gitu ya. Oke, jadi gue ingin menampilkan sedikit data. Ini data yang gue dapat dari database Football Manager. Sekali lagi ya, database Football Manager ini enggak 100% benar, tapi gue jamin 75% benar gitu ya. Jadi bisa gue sebagai patokan gitu ya untuk melihat kualitas dari si pemain gitu ya. Selain kalian juga udah sering mungkin ngelihat dia main di Utrecht, di Vitesse gitu ya. Oke, ini adalah data dari Miliano Jonathans ya, dimana current ability atau kemampuan dia sekarang adalah 116 per 200. 116 per 200. Jadi udah cukup levelnya untuk setidaknya menjadi cadangan di Eredivisie, dan dia pun memang jadi cadangan gitu ya, karena kemampuannya sudah 116 per 200 gitu. Kalau kalian bicara 116 itu sekelas apa? 116 itu sekelas Dean James ya, kalau pemain kita ya. Sekelas Dean Jamesnya Go Ahead Eagles yang sekarang jadi pemain kita. Kalian mungkin tahu lah ya. Nah, sekelas itu kualitas dari Miliano Jonathans, dan potensial ability yang bisa didapatkan oleh Miliano Jonathans kalau dia berkembang terus adalah range-nya sekitar 130 sampai 160. 130 sampai 160. Jadi mentok-mentok dia mungkin bisa mencapai level 130, dan kalau dia maju terus, berkembang terus, dia bisa mencapai 160. 160 itu sekelas siapa? Bayangannya ya, ini gue kasih bayangannya. 160 itu sekelas Malen, Dele Malen, kalian tahu kan? Atau sekelas Savinho-nya Manchester City. Nah, 160 itu segitu. 160 itu segitu. Jadi kalau dia berhasil mencapai potensial yang 160, ini dia bisa sih bersaing di Liga Inggris, di Liga Italia gitu ya, di Liga Italia, di Liga Inggris, di Liga Jerman dia bisa bersaing banget gitu ya, di Liga Spanyol gitu ya. Jadi itu 160 tuh sampai segitu, makanya dia adalah salah satu pemain yang menurut gue jangan sampai dilepas sih, jangan sampai dilepas gitu ya. Dan juga melihat dari left foot dan right footnya, left footnya 20, right footnya 8. Berarti dia kanannya sangat pasif ya, kanannya pasif, kirinya sangat kuat. Kirinya sangat kuat. Dimana memang kalau kalian melihat video-video Miliano Jonathans bermain memang mirip sekali Arjen Robben ya, tapi kan Arjen Robben itu langkahnya pendek-pendek ya. Nah, kalau Miliano ini jauh lebih panjang langkah-langkahnya. Jadi seharusnya secara potensial harusnya bisa mendekati levelnya Arjen Robben. Nah, levelnya Arjen Robben itu 180. Nah, dia ini potensialnya 160. Jadi bisa lah, mungkin tidak akan bisa melewati Arjen Robben, tapi bisa lah mendekati kualitasnya Arjen Robben gitu. Makanya PSSI jangan sampai melepas pemain ini, karena pemain ini
pemain ini adalah salah satu berlian bisa dibilang yang bisa kita miliki gitu ya, karena kedekatannya dengan Indonesia sangat kuat gitu. Oke, ini gue akan tampilkan sedikit data soal role posisi dia, dimana semuanya 0 ya, semua di belakangnya 0, berarti dia memang nggak bisa main sebagai jadi pemain belakang. Kita mulai langsung dari midfielder left 10/20, artinya dia bisa bermain sebagai sayap kiri tapi cukup luck. Midfielder sentralnya 10, dia bisa bermain sebagai gelandang tengah tapi luck juga. Midfielder right 14, artinya dia bisa bermain sebagai sayap kanan dan fluent, tetapi tidak terlalu bagus, fluent doang gitu, bisa gitu. Attacking midfield left 12/20, artinya dia lumayan fluent tapi cukup luck. Attacking midfield central atau gelandang serang tengah 16/20, artinya dia lumayan bisa memainkan peran di belakang striker gitu ya. Attacking midfield right 20, jelas ini adalah role posisinya, ini adalah posisi naturalnya, signature posisinya. Dan striker 10/20, artinya dia bisa saja memainkan peran sebagai striker tetapi tidak fluent, luck lah. Jadi posisi aslinya adalah sayap kanan, dan memang kalau kita bicara timnas Indonesia sekarang, sayap kanan kita cenderung kurang. Kita mungkin punya Eliano yang bisa ditaruh di situ. Kita juga punya ada Eliano, ada Egy juga bisa ditaruh di situ. Tapi kalau secara kualitas, kalau gue bandingkan Miliano, Eliano dan Egy Maulana Fikri, ya jelas Miliano jelas ada di atas gitu ya, nomor 1 bisa dibilang sebagai sayap kanan. Jadi gue berharap, apalagi dengan potensial ability yang dia punya, dengan gaya dia gitu ya, untuk level Asia gue rasa dia bisa menjadi salah satu sayap kanan terbaik gitu ya yang ada di Asia gitu ya. Dia juga akhir-akhir ini di Utrecht juga lumayan mendapat kesempatan bermain meskipun banyaknya dari cadangan. Tapi gue harapkan mungkin di musim-musim depan, karena dia juga masih sangat muda ya, tahun ini kan 21 tahun dia. Gue harapkan kedepannya Miliano ini terus mendapatkan jam terbang gitu ya, terus bermain reguler, sehingga seperti yang tadi, potensial abilitanya itu nggak mentok di 130, tetapi sampai ke 160 levelannya Savinho dan ya sayap kanan lain lah. Karena kalau kita realistis menyentuh level Salah atau Lamine Yamal kayaknya bakal susah banget gitu ya. Potensialnya sampai 160 lah, itu udah lumayan banget gitu ya. Bahkan kalau bicara potensial ability-nya, ya itu salah satu yang terbaik di Asia, angka segitu tuh. Jadi gua harapkan sekali lagi Miliano ini benar-benar bisa dikunci sebelum nanti timnas Belanda yang melirik, karena dengan potensial segitu dia bisa saja dibawa sama timnas Belanda, diberi kesempatan bermain ibaratnya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka peluang kita untuk mengambil Miliano akan tertutup. Jadi sekali lagi, mumpung dia masih muda, dia masih potensinya masih gede gitu ibaratnya. Jadi gue harapkan PSSI bergerak dengan cepat untuk mensecure, sehingganya ini bisa jadi investasi sampai 15 tahun ke depan seorang Miliano Jonathan Simic, ya kan, karena umurnya masih 21 tahun dan bisa terpakai mungkin sampai umur 35 tahun, artinya kan 14-15 tahun gitu ya. Ini akan jadi investasi jangka panjang sampai kita mempunyai grassroots yang bisa melahirkan Miliano Jonathan itu sendiri gitu kan. Tapi so far kalau grassroots kita memang masih jelek ya, grassroots kita masih belum bagus, belum cukup baik untuk menghasilkan pemain-pemain sekelas Miliano Jonathan, ya apa salahnya kita mengambil diaspora dulu yang kita punya untuk peningkatan prestasi gitu kan. Jadi itu kurang lebih tentang Miliano Jonathan ya teman-teman ya. Semangat.